Oke, mari kita minta kesediaan Aca untuk baca nomor 1 dan apa jawabannya, Aca? Iya. Siapa Yesus soal John 1 ayat 29 di John 3:16. Jadi yang nomor 1 itu adalah kalau Aca tuh anaknya yang tunggal. Jawaban Aca. Oke, terima kasih. Ada yang mau bilang apa bahasa Inggrisnya? Oke, Medbel apa? Betul. Betul, His only begotten Son. Itu dia. Itu Jesus after the Lamb-nya kan? Oke. Nah, sekarang apa kata lain mengambil dosa dunia? Kita mau tanya nomor dua, bukan Aca ya. Kita mau tanya sama Nona. Apa kata lain mengambil dosa dunia, Nona? Makasih Nona. Iya. Apa Nona? Nomor 2 jawabannya apa Nona? Sabar, Nona ada lihat dapur catatan. Apa? Thank you, Aca. Nona apa? Ya. Apa kertas jawabannya? Iya, apa Nona? Yang lain dulu katanya. Oke, next time jangan yang lain dulu ya. Oh, dia sudah dapat. Belum. Oh, sudah dapat, Ceh. Apa-apa? Tolong. Hmm? Tolong. The word. Apa-apa? Of the word. Oke, thank you. Sekarang kita mau tanya sama siapa yang setuju sama Nona? Jawabannya Nona, soul of the world, nomor 2. Siapa yang setuju? Kalau aku enggak. Oke, Eca enggak. Halo Cici, aku juga. Setuju atau enggak, Semi? Setuju. Thank you, Sally, Manda, sama Katie. Setuju nggak? Jawabannya soul of the world. Sally enggak, C. Sally enggak. Bagaimana Katie? Katie setuju nggak soul of the world jawabannya? Tidak, Kak. Oke, thank you. Manda? Enggak. Oke. Kita mau tanya jawabannya Manda. Manda apa? Aku jawabannya kata lainnya itu that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Oke, thank you. Siapa yang setuju dengan Manda? Aca setuju dengan Manda? Iya. Oke. Iya. Oke, kita mau lihat dulu.
Kalau yang mengambil dosa dunia itu Yesus di ayat berapa, Nona, Semi, Bel? Mengambil dosa dunia. 1 ayat 29. Oke, yang soul of the world di sini siapa? Bapa atau Tuhan Yesus? God. Bapak. Jadi nggak bisa mengambil dosa dunia itu soul love, boleh? Karena di sini yang love siapa? Bapa, betul? Biar nanti kita Boleh begitu, Nona? Semi? Oke, kita berdasarkan ayat aja ya. Oke. Jadi, kalau mengambil dosa dunia, yang mengambil dosa dunia siapa? Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus adalah orang yang percaya atau bukan? Bukan. Jadi nggak bisa pakai whatsoever believe, betul? Bagaimana Betul, Mega? Ce. Jadi kalau mengambil dosa dunia ini sama dengan mengambil apanya dosa? Mengambil dosa dunia ini sama dengan mengambil apanya dosa? Ayo. Mengambil upah dosa. Mengambil opah dosa. Artinya mengambil dosa dunia sama dengan mengambil apa? Mau, Ce. Mengambil yang perish ya, Kak. Betul, mengambil maut. Betul? Bahasa Inggrisnya death, betul? Nah, yang berhubungan dengan death apa di kata-kata di John 3:16? Tadi sudah dibilang sama Perish, Kak. Paris. Bagaimana yang lain? Paris itu binasa kan? Iya. Itu dia. Jadi jawabnya G, Ce. Apa? Jadi jawabnya G. King? Iya. Apa itu? Yang mana sayang itu? Yang gave itu, Ce. That he gave. Gave. Oke, thank you. Iya. Iya. Ya, jadi ini nggak ditanya Tuhan Yesusnya, yang ini pekerjaan yang dilakukan kan? Ya kan? Iya. Pekerjaan yang dilakukan mengambil dosa sama dengan mengambil upah dosa, betul? Iya. Dengan mengambil maut atau artinya perish. Jadi, yang percaya nggak apa? Yang percaya nggak binasa. Tapi yang binasa jadi siapa? Yang ambil mautnya jadi siapa? Tuhan Yesus. His only begotten son, betul? Betul. Itu dia. Bagaimana? Apakah KD mengerti itu? KD kenapa jawabannya Paris, sayang? Bisa mengerti? Iya, Kak. Bisa ya? Ian, bagaimana Ian bisa mengerti jawaban nomor 2, kenapa Paris? Bisa, Kak. Oke, sekarang siapa yang mau volunteer? Kita mau kita sekarang kakak nggak mau tentuin siapa, tapi kita mau undi siapa yang mau jelaskan siapa ya. Mau jelaskan, jadi perhatikan baik-baik, oke? Tapi tenang aja, kalau ada yang misalnya ada yang dapat tapi nggak bisa, kakak akan bantu dengan senang hati, oke? Jadi jangan pernah rasa aduh takut apa, jangan ya, karena di sini kita sekarang ini sedang latihan ya, lagi training di sini, bukan lagi kejar siapa yang paling pintar. Ini kakak ingatin lagi ya, yang cari siapa yang paling pintar, tapi sekarang lagi training supaya kita boleh sama-sama merisen firman Tuhan, itu tujuannya ya. Oke, kita akan undi siapa yang akan kakak pilih, kita ganti-gantian ya, jadi kakak nggak akan tentukan, kadang-kadang lupa, nanti ada yang nggak dipanggil, jadi supaya adil, jadi semua yang ikut BS akan berpartisipasi semua. Aca, Goldie, Ian, KD,
Maribel, Nona, Sammy, Menda, terus sama Sally. Oke. Oke, kali ini yang tolong jelaskan bagaimana apa kata lainnya mengambil dosa dunia, oke? Oke, yang akan menjelaskan adalah Semi. Oke, Semi silakan. Apa itu mengambil dosa dunia? Tolong jelaskan dia punya langkah demi langkahnya yang tadi ya. Semi silakan. Halo, Cuk. Ya, silakan. Yang tadi itu? Yang nomor 2 ini. Ya, nomor 2. Apa dia punya penjelasan? Mengambil upah dosa dan sama dengan mengambil maut. Kata lain maut apa bahasa Inggrisnya? Maut, death. Death. Terus death itu kata lainnya apa di Yohanes 3:16? Perish atau binasa. Apakah yang lain setuju sama Semi? Setuju. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Anna, Ian, Goldie, Katie setuju? Penjelasan Semi? Setuju. Oke. Katie setuju? Manda setuju? Ian setuju? Setuju, Kak. Wow, mantap Setuju, Kak. semua. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Jadi make sure ini ya, kita perhatikan baik-baik. Oke, lanjut lagi. Ini, sekarang nomor 3. Apa? Kita sekarang akan minta kesediaan dari, kita minta Ian. Ian, apa yang harus Adam dan Hawa lakukan berdasarkan Yohanes 3:16 supaya tidak menerima maut? Apa, Kak? Ya, diulang lagi. Apa yang harus Adam dan Hawa lakukan supaya tidak menerima maut? Berdasarkan ayat Yohanes 3 ayat 16 gitu ya? Betul. Oh. Lagi mikir nih. Apa kata lain maut? Mati, Kak? Atau dead? Atau bahasa di Yohanes 3:16 apa? Oh. Bentar. Yang tadi disebut sama Semi. Apa tadi kata lain mautnya nomor 2? Atau mengambil Kenapa, dosa Kak? dunia? Kata lain mengambil dosa dunia atau maut. Kata lainnya apa di Yohanes 3:16? Mati, Kak? Bahasa Inggrisnya apa? Oh, dead, Kak? Di Yohanes 3:16. Oh. Perish nih. Perish. Perish. Untuk orang enggak perish atau not perish atau enggak maut, betul? Atau enggak dead, kan? Iya.
Adam dan Hawa harus apa? Berdasarkan Yohanes 3:16, Ian. Oh, harus Coba baca aja ayatnya. Kak diulang tadi, Kak. Ya, supaya tidak menerima perish atau supaya not perish, Adam dan Hawa harus bikin apa, Ian? Percaya. Kalau mau lengkap apa? Percaya apa? Oh, percaya. Percaya kepadanya. Percaya in him-nya. Him-nya ini siapa? In him. Nya-nya Oh, siapa? percaya kepada Tuhan. Sesuai ayat, yang di ayat bilang siapa yang harus dipercaya? Oh, Yesus, Yesus. Nggak ada kata Yesus di situ? Coba cari kata lainnya. Apa kata lain Yesus di Yohanes 3:16? Anaknya, Kak. Yang lengkap? Anaknya yang tunggal. Mantap. His only Oh. begotten son. Mantap, itu dia. Itu dia. Bagaimana? Apakah setuju? Untuk Adam dan Hawa, yang harus mereka lakukan supaya nggak perish cuman apa? Percaya. Bagaimana yang lain? Apakah homeworknya betul semua? Believe? Believe, betul? Aku salah kok. Nggak apa-apa ya. It's okay. It's okay. Ya, nggak apa-apa. Kalian punya reason itu, walaupun salah, nggak masalah. Karena kalian lagi develop dia punya pikiran. Jadi nggak apa-apa banget ya. Oke. Oke, nomor 4. Apa satu kata yang membuat Adam dan Hawa ada kesempatan kedua? Apa? Kita mau tanya satu-satu ya ini ya. Satu kata aja jawabannya ini. Kita mau tanya Sally. Take it. Take it. Mary Bell. Aku jawab yang tadi itu beli percaya. Oke, thank you. Nona. Love. Emi. Kak, maaf Kak, potong kok. Slide-nya Kakak gelap ya? Oh ya? Coba ulang. Iya, kayak waktu kemarin lagi gitu. Oke. Bilang ya kalau misalnya gelap-gelap nanti di ini. Iya. Gini gimana? Boleh? Iya Kak, udah bisa Oke. kelihatan. Apalagi? Kita mau Semi apa? Sama dengan Nona. Thank you. KD. Probation, Kak. Probation. Thank you. Manda. Aku slain, Kak. Slain. Kita mau tanya sama Ian. Ian? Ya Kak? Ya, apa satu katanya? Yang membuat Adam dan Hawa ada kesempatan kedua. Sambil menunggu Ian, Aca. Allah, Allah. Oke, ini udah 3 orang. Kita mau tanya sama Jobs. Apakah pertanyaannya? Pertanyaannya nomor 4. Jawaban Jobs apa? Satu kata yang membuat Adam dan Hawa ada kesempatan kedua. Apa satu katanya Jobs? Goldie, sambil menunggu Jobs. Faithful bisa nggak Kak? Boleh, apa aja. Faithful ya.
Kita mau tanya sama Goldie. Iya, Kak. Goldie apa? Sambil menunggu Goldie, Nes. Apa, Nes? Kalau aku love, Kak. Oke, love. 4 orang. Kita mau tanya sama Ian, sudah dapat? Goldie, apakah putus? Oke. Nggak ada jawaban ya kayaknya. Ian, apakah sudah, Ian? Dapat satu katanya sudah? Apa yang membuat Adam dan Hawa ada kesempatan kedua? Satu katanya apa? Oke. Oke. Jadi, satu katanya harus di Yohanes 3:16 dong. Betul? Jadi, yang nggak ada di Yohanes 3:16 sudah pasti take it bukan. Probation bukan. Slain bukan. And faithful bukan. Artinya antara belief and love. Betul? Nah, kira-kira apakah yang membuat Adam dan Hawa ada kesempatan keduanya karena mereka percaya? Enggak. Bagaimana? Jadi misalnya gini ya. Tunggu, kita mau colok. Udah. Ini ya. Ini Adam dan Hawa, mereka kedapatan berdosa. Habis makan buah. Oke, ini makan buah mereka. Ini makan buah. Buah. Apakah coba buka Romans 14 verse 23. Romans 14 verse 23. Boleh ulang ayatnya. Boleh. Ini ayatnya. Kita mau ambil yang ujungnya aja ya. Ya, Roma 14 ayat 23 ya, Ce? Betul. Kita ambil yang paling akhir. Apa saja yang bukan iman adalah dosa. Oke. Coba ada satu orang yang baca bahasa Inggrisnya. Apakah boleh minta kesediaan Sally boleh baca bahasa Inggrisnya? Oke. Roma 14 ayat 23. For whatsoever is not of faith is sin. Oke. Coba kita mau tanya sama Aca, apa keadaan Adam dan Hawa? Kalau mau bilang melanggar apa yang pertama? Melanggar. Ini sesuai ayat ya. Yang dulu kita pelajari, melanggar apa? Allah. C. Melanggar apa, C? Komitmen. Commandment. Oke, kita mau tanya sama Manda. Apa kata lainnya melanggar commandment? Transgression of the law. Melanggar law, betul. Karena commandment kata lainnya apa? Law. Ayatnya di mana? Kita mau tanya Nes, commandment sama dengan law. Di mana commandment sama dengan law? Sebentar, Kak. Ya. Kita sambil menunggu Nes. Ian, apakah sudah kembali? Tadi putus. Halo, Kak. Iya, udah dapat? Iya, Kak. Oh, udah. Ya, Di
Yosua 22 ayat 5. Mantap, Yosua 22 ayat 5, betul? Terus melanggar law ini atau transgress the law ini sama dengan apa? Kita mau tanya Nona. Pelanggaran hukum itu sama dengan apa? Melanggar. Kata lainnya melanggar hukum apa? Dosa. Mantap. Dosa. Kita mau tanya sama Mary Bell, melanggar hukum sama dengan dosa, ayatnya di mana? John 3:4. 1 John berapa? 3 ayat 4. Mantap. Jadi artinya keadaan Adam dan Hawa adalah apa, KD, yang paling terakhir disebutkan? Pas dia makan buah, keadaan Adam dan Hawa sekarang apa? Maaf Kak, saya belum mengerti. Oh iya, jadi kalau misalnya mereka makan buah, mereka apa? Sedang apa? Melanggar. Melanggar. Commandment ini perintah. Oke? Iya. Oke. Nah, perintah itu kata lainnya hukum, KD. Jadi apakah kata lainnya melanggar perintah sama dengan melanggar hukum? Betul? KD? Iya. Nah, coba KD baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Melanggar hukum kata lainnya apa? Coba. Coba KD baca. Nggak apa-apa keras-keras KD. Kalau yang lain-lain, kita kalau semakin diulang, semakin mantap. Satu Yohanes 3 ayat 4 ya. KD mau baca. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Artinya melanggar hukum kata lainnya apa? KD di situ. Berapa? Berdosa, Kak. Artinya kalau Adam dan Hawa melanggar perintah atau melanggar hukum, artinya mereka Berdosa. mantap. Itu dia. Oke. Apa kata yang sama di Roma 14:23, apa kata yang sama dengan apa yang kita sudah establish? Jadi yang ini ya, tolong yang dari yang kuning ini semua, dari yang kuning, yang kakak kuningin ini, apa satu kata yang sama dengan Roma 14:23? Apakah dapat pertanyaannya? Apa kata yang sama dari kotak kuning dengan Roma 14:23? Apakah semua dapat pertanyaannya? Oke, sehingga nanti kalau aku tanya jangan bilang lagi ini ya. Apalagi Kak? Ya, oke. Apakah masih ada yang mau tanya? Apa pertanyaannya atau semua sudah jelas? Oke, sekarang kita mau tanya sama Ian. Apa kata yang sama dari kotak kuning dan Roma 14:23, Ian? Pertanyaannya soalnya tadi speakernya ada Oke. Oke. Nanti habis Kak Ian ya. Ian, halo Ian. Oke. Halo Ian. Bisa dengar Ian? Halo? Ya Kak, halo Kak. Ya. Putus, coba diulang lagi Kak. Oh, oke. Berarti nggak dengar ya. Oke, habis ini nanti aku Iya, ulang. Kita mau ngomong sama Jobs. Jobs, apa jawaban Jobs? Dosa. Oke. Coba Jobs ulang pertanyaannya untuk Aca, Ian, dan juga Aca dan Ian yang tadi yang putus. Silakan, apa pertanyaannya?
Dan apakah setuju dengan jawaban? Apakah tadi kakak tadi tanya apa? Jadi boleh jobs ulang, kan jawaban jobs dosa kan? Boleh jawab ulang apa pertanyaan dari kakak Geidi sehingga jawaban jobs dosa itu dia. Karena tadi Kotak Ian kuning. dan Aca ada putus gitu. Boleh? Makasih jobs. Oke. Di kotak kuning, apa persamaan katanya dengan di ayat Roma 14 ayat 23? Oke, mantap banget jobs. Bagaimana? Ian dan Aca sudah dapat? Ian sudah dapat, Ian? Maksudnya kayak apa tuh kayak? Ya, jadi di kotak kuning kan ada kata-kata semua kan? Ada banyak kotak kuning ini kan? Nah, apa Oke, Kak. persamaan katanya dengan Roma 14:23? Apa yang sama? Persamaan katanya apa? Dosa, Kak. Itu dia. Cuman itu yang mau ditanya. Aca dapat? Jadi ini yang sama kan? Ini sin-sin kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Artinya Adam dan Hawa tidak, tolong lengkapin. Nanti kita tanya. Jadi pertanyaan sekarang, ini kan Adam dan Hawa sekarang berdosa kan? Dan kita lihat kata dosa ini ada di Roma 14 ayat 23. Artinya kita tahu sekarang Adam dan Hawa tidak, tolong lengkapin ya, nanti kita pilih satu orang. Aca sudah dapat tadi, Aca? Jawabannya apa? Tidak, gitu ya. Aca, apakah Aca tadi sudah dapat, Aca? Aca putus ya? Oke, Aca putus. Oke, kalau gitu, kita akan pilih orang. Pertanyaannya adalah, oke, Adam dan Hawa tidak. Kalau misalnya dosa sama dengan dosa yang ada di sini sama dengan dosa yang ada di Roma 14:23, artinya Adam dan Hawa tidak titik. Oke? Boleh begitu? Oke, kita mau tanya sama tanya sama Semi. Tidak apa, Semi? Kita tanya 3 orang ya. Roma 14:23 kan, Ce? Iya, betul. Tidak. Tidak ada iman, Ce. Oke. Oke, make sure yang lain Semi-nya jangan kalau itu make sure jawaban Semi sendiri ya, nggak boleh dibisik-bisik ya. Oke. Kita sekarang mau minta sama Manda. Oke, Kak. Oke. Jawabannya Manda itu mereka nggak menurut. Oke, thank you. Sally. Sally sama kayak Kak Manda, Ce. Oke, Nes. Tidak menurut komitmen. Thank you. Katie. Tidak percaya, Kak. Oke, thank you. Goldie. Tidak percaya juga. Oke, Jobs. Tidak melanggar komen. Oke, Maribel. Nona. Sama-sama jawabannya, Ce. Oke, thank you. Jeko, apakah bisa? Oke, sayang, makasih. Apakah Jeko mau coba jawab? Atau mau ikutin dulu, Jeko? Jeko ikutin dulu ya, sayang ya. Oke, mari kita lihat. Coba baca semua. Apa saja yang apa? Yang bukan iman. Kak, maaf potong. Oh ya, gimana? Layar saya hitam. Oh, oke. Ya, putus. Oke. Ya, aja putus. Bukunya udah dibawa belum?
Oke. Jadi sekarang kita sudah establish, kita sudah tahu kalau misalnya Adam dan Hawa berdosa, melanggar commandment, ya, tidak menurut perintah, melanggar law, ya itu semua ya. Nah, kita sekarang pakai pengertian yang baru di Roma 14:23, betul? Apa saja yang bukan iman adalah apa? Sin. Dosa atau sin, betul? Artinya Adam dan Hawa di sini nggak punya apa? Tidak punya apa? Kalau mereka berdosa artinya Adam dan Hawa tidak punya apa? Iman. Mantap. Atau tidak percaya boleh semua. Bagaimana? Boleh semua? Boleh C. Boleh, Kak. Bagaimana yang lain? Yang tadi jawab menurut apa semua, tapi nggak apa-apa ya. Salah itu nggak apa-apa. Apakah bisa? Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kita akan ini lagi ya. Kita coba baca ayat Roma. Kita Sama baca. potong. Ada yang mau tanya? Layar saya hitam, Kak. Oh, layarnya hitam lagi ya? Oh, apakah Ya. layarnya hitam separuh aja kan? Semuanya. Oh, semuanya lagi. Oke, oke. Kita buka. Oke, Hebrew 11 ayat 6. Hebrew 11 ayat 6. Kita buka Hebrew 11 ayat 6. Kamu udah catat belum? Hebrew 11 ayat 6. Roma 14 ayat 23, Adam dan Hawa tidak punya iman karena berdosa. Oke. Oke. Nggak ada lagi, layarnya hilang lagi. Coba. Sekarang sudah ada KD? Iya, Kak. Oke, Kasih. mantap. Oke. Oke. Ada yang boleh baca Hebrew 11 ayat 6? Hebrew 11 ayat 6, kita boleh minta orang aja ya, satu orang baca, kita minta boleh Manda, boleh baca Hebrew 11 ayat 6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is. Oke, and sampai situ that- aja. Sampai situ aja. Jadi, di sini untuk please God harus apa? Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kalau kita mau please God, kita harus apa? Harus ada apa? Ada faith. Ada faith. Dan orang yang datang ke Tuhan harus apa? Dibilang. Harus Apa? believe. Artinya apa sama dengan apa? Apa sama dengan apa? Artinya believe sama dengan faith. Mantap. Faith sama dengan belief. Apakah semua bisa lihat? Itu? Bisa Kak. Bisa, Kak. Nah, jadi di sini faith sama dengan belief. Boleh? Artinya Adam dan Hawa sekarang tidak satu katanya apa? Tidak Believe. Tidak believe. Mantap, itu dia. Artinya untuk mereka punya kesempatan, mereka bisa nggak believe di saat mereka berdosa, mereka bisa believe nggak? enggak. Nggak bisa. Jadi bayangkan begini ya. Bayangkan begini. Ini Adam dan ini kan Adam ini Adam dan Hawa. Makan buah di sini. Ini makan buah ya. Ini makan buah. Habis makan buah harus apa? Dikeluarkan sih dari tangannya dia. Harus terima apa? Oh, maut. Maut, betul?
Di sini artinya, Di sini artinya berdosa. Artinya berdosa tidak ada apa tadi? Tidak ada iman. Tidak ada iman, atau kata lainnya tidak ada iman adalah tidak beli. Mantap. Artinya, apakah posisi mereka di sini tidak punya apa? Ayo, tidak punya, ketika mereka harus menghadapi maut, mereka tidak punya apa? Iman Tidak punya iman. atau belief. Oke, apa lagi? Coba lagi. Tidak punya apa mereka? Ketika mereka harus menghadapi maut di sini, mereka tidak punya? Tidak punya iman. Bukan. Persiapan. Bukan. Persiapan. Beli. Bukan. Faith. Bukan. Coba lagi. Yang lain, ayo. Yang lain boleh ya. Nggak apa-apa salah. It's okay. Karena kalau yang seperti kakak bilang, setiap kali kita bilang sesuatu yang walaupun salah, kita punya sel-sel otak lagi berkembang, apalagi dalam firman Tuhan ya. Siapa tadi? Jobs mau coba? Silakan Jobs. Tidak penurutan. Thank you. Walaupun bukan itu, Aca? Belief? Bukan. Tidak punya apa? Depan hurufnya adalah P. Percaya. Probation. Aca betul. Betul? Probation. Mereka nggak punya probation kan di sini? Iya. Itu dia. Artinya, bisa nggak di sini kalau mereka tidak punya probation, mereka nggak believe, nggak ada iman, mereka bisa nggak hasilkan probation? Enggak. Nah, dan kita tahu untuk mereka bisa hidup di sini, mautnya harus diambil siapa? Mautnya diambil sama binatang. Betul. Yang lambang siapa? Binatang ini. Yesus. Yesus, betul? Ini kan mautnya diambil di sini kan? Makanya sekarang mereka dapat apa? Probation. Probation. Supaya jangan ulang mereka punya kesalahan di sini, betul? Kalau orang mau mati untuk orang yang belum tentu orang itu terima, dia punya kesempatan kedua mau dijalankan dengan baik, orang itu harus apa? Belief. Bukan? Kalau ada yang mau mati untuk Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa belum tentu di probationnya pilih menurut lagi. Orang itu kalau mau mati, sudah pasti orang itu harus apa? Tidak berdosa. Apalagi yang lain? Ada faith. Jadi kalau ada yang mau mati untuk Adam dan Hawa nih, dan waktu di probation belum tentu Adam dan Hawa menurut kayak kita semua. Buktinya dalam probation masih melanggar. Padahal dikasih probation supaya menurut, masih pilih melanggar. Tapi Tuhan sudah mau mati, Lamb sudah mau mati. Artinya yang mati selain saya itu harus apa sama saya? Harus percaya sama saya. Bukan? Harus apa? Menurut. Bukan? Coba tadi ada satu kata apa? Harus apa? Depannya L. Harus love. Betul nggak? Betul? Nggak bisa ada probation buat kita kalau Tuhan nggak love kita semua. Setuju? Bagaimana? Jadi, apakah satu kata yang membuat Adam dan Hawa ada probation kedua adalah apa? Belief atau love? Love. Betul? Nes? Goldie bisa lihat itu? Ian bisa lihat itu? Bisa, Kak. Itu dia. Jadi nggak mungkin saya percaya karena keadaan saya awalnya apa?
Berdosa. Dan waktu masuk probation, keadaan saya tetap berdosa loh. Betul nggak? Makanya di dalam probation, saya harus apa? Tidak berdosa. Di sini, probation gunanya untuk tidak mengulang keberdosaan ini. Nah, ini dia. Caranya gimana? Harus apa? Harus apa? Depannya B. Believe. Believe. Itu dia. Believe. Nanti kita belajar caranya gimana. Kita mau belajar righteousness by faith semua. Supaya gimana ini nggak berdosa. Believe. Itu dia. Oke? Apakah homework-nya bisa ngerti semua? Apakah bisa lihat bahwa ayat setelah John 1:29 adalah apa? John 3:16. 3:16. Itu dia. Manda bisa mengerti? KD bisa mengerti? Bisa ke Screen-nya di bawah. Mau di screenshot dulu. Boleh. Ini ya. Silakan. Oke. Screen. Oke, Terima kasih, Ce. sama-sama. Oke, ayat terakhir kita kemarin adalah Efesus 2 ayat 8 kan? Atau Yohanes 1 ayat 1, betul? Betul. Kira-kira ayat berikutnya apa? Efesus 2 ayat 8 atau John 1:1 nih? Ce, boleh ulang lagi Ce pertanyaannya? Ayat habis Yohanes 3:16 apa? Efesian 2 ayat 8. Oke. Kalau Manda pilih Efesus 2 ayat 8, kenapa di situ? Tunggu sebentar, Kak. Oke. Sekarang tugasnya adalah nanti kalian harus jelasin ya dari John 1:29 sampai Efesus 2:8 itu homework dibikin video berikutnya. Kumpulnya hari Senin sebelum BS. Oke. Apa? Tadi berapa? Coba lihat. Kira-kira apa yang lebih cocok, Yohanes 3:16 ke Efesus 2 ayat 8 atau Yohanes 3:16 ke John 1:1 yang mana? Ada nggak kalau John 1:1 ada nggak kata jembatannya? Ingat kita bahasnya tentang only begotten son kan? Iya. Palingan Itu nggak ada ayat jembatannya, Kak. Kalau yang Efesian 2 ayat 8 itu kata jembatannya yang faith. Oke, faith. Bagaimana yang lain? Setuju sama Dinda? Manda? Sorry, Manda. Ini Efesus 2 ayat 8 itu kata connect-nya gift of God. Sama apa? Sama Oh iya, beli. Gift of God sama apa? Yo, gift of God betul. Betul. Sama apa tapi? Sama give his only begotten son. Betul, give. Ini dia. Bagaimana? Boleh? Kalau Yon 1 ayat 1 nggak ada koneksinya kan? Atas, Kak. Ya. Apa? Tadi ada yang... Oh, tadi siapa yang mau minta ulang? KD ya? Iya, Kak. Oh iya. Jadi KD, kita kan mau cari kata jembatan kan? Kalau Efesus 2 ayat 8, karena dengan kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Ya. Dan itu bukan perbuatanmu sendiri, itulah pemberian Tuhan. Tadi kita sudah establish di sini yang selamat atau nggak binasa orang yang apa tadi? KD. Orang yang apa? Percaya. Tadi kita kata lain belief apa tadi kita udah establish di Hebrew 11 ayat 6? Kata lain belief lah. Setia. Faith, betul? Artinya belief
kalau berhubungan dengan apa? Faith. Faith. Bagaimana? Boleh? Dan ini semua kamu bisa jadi selamat karena itu apa? The gift of God. Dan apakah di sini ada give? Give itu diberikan kan, KD? Iya. Nah, ini kata jembatannya. Boleh? Boleh? Artinya, mari kita lihat. Ya, ini ke ini. Jadi dihapus dulu. Jadi, bagaimana yang lain? Ngerti nggak kata jembatannya? Gimana, Nes? Bisa lihat kata jembatannya? Kalau ada apa? Kalau ada ini stabilo, distabiloin ya. Dia punya ini, nih kata jembatannya ini dan ini gitu ya. Jadi, keterangannya Yohanes 3:16 adalah Adam dan Hawa tidak binasa, ya. Kita bilang ya, punya kesempatan untuk tidak binasa kalau apa? Kalau apa? Kalau tidak. Kalau mereka apa? Yohanes 3:16. Tidak menurut. Kalau mereka punya kesempatan tidak binasa, not perish. Kalau mereka believe. Believe pemberian siapa? God. Yaitu His only Begotten Son. boleh? Atau kata lain His only begotten Son siapa? Tadi di John 1:29. Ini Lamb. Lamb atau Jesus. Jesus, itu dia. Nah, itu dia. Jadi Adam dan Hawa gara-gara Yohanes 3:16 punya kesempatan sekarang untuk tidak binasa. Kalau mereka believe pemberian Bapa yaitu His only begotten Son, Lamb atau Jesus. Bagaimana? Dan di sini dibilang Adam dan Hawa diselamatkan apa? Diselamatkan melalui apa? Iman, faith. Kepada siapa? Kepada Lamb. Atau siapa? Jesus. Atau siapa? Atau Son. Is only Begotten Son. yang merupakan apa? Yang merupakan apa His only begotten Son-nya? Menghapus dosa dunia. Bukan? Efesus 2 ayat 8. Begotten Son adalah apanya Bapa? God. The gift. Pemberian Bapa. Betul, the gift of God atau pemberian Bapa. Kalian bisa lihat nggak itu? Bagaimana? Boleh? Ada yang nggak ngerti ini? Gimana, Maribel? Ngerti, Maribel? Ada yang mau tanya? Silakan. Waktunya bertanya sekarang. Apa? Aja mau tanya apa? Yang mana? Yang udah putus itu loh. Terus mana? Nah, coba ke bawah. Ini enggak tadi kan sama Mice. Yang tadi Mice bilang ngerti enggak? Yang mana? Yang ini dulu ngerti nggak sayang? Ini yang ini terakhir. Yang Mice bilang ngerti? Oke. Coba dulu yang nanti yang atas nanti Mice jelasin lagi. Yang lain bagaimana? Yang bagian ini ngerti nggak? Sally ada angkat tangan. Boleh angkat tangan ya kalau nggak ngerti silakan. Sally silakan.
Sally mau tanya Ci, dia punya apa tadi? Lupa lagi sih tanya apa. Apa? Oh ya, dia punya homework Ci. Oh iya, homework-nya harus jelasin Yohanes 1:29, koneksinya ke Yohanes 3:16 apa, sama Efesus 2 ayat 8. Ini dia. Oh, oke Ci. Itu dia. Boleh Sally ulang lagi Ci? Hah? Boleh Sally ulang lagi? Boleh, silakan. Oke Ci. Jadi buatlah jembatan John 1 John 1 ayat 29 dan John 3 verse 16 dan Efesus 2 ayat 8. Betul. Dan kesimpulannya ya. Bikin kesimpulannya ya. Itu dia. Jadi contohnya kayak gini. Kakak kasih contoh ya. Ini homework-nya. Ini kan John 1:29 ya. Ini konteksnya masih ceritanya siapa ini? Ceritanya siapa? Konteksnya ceritanya siapa? Adam dan Hawa. Jangan lupa itu. Jadi harus dimasukin terus cerita Adam dan Hawa ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada 3 ya. Jadi gimana ngerjain homework-nya sih nanti? Caranya gini, gampang. Gampang banget. Ya. Jadi kita kan harus cari koneksi. Maaf Kak, tadi putus homeworknya tolong. Ya, ini homework-nya ya, Goldie. Coba didengar ya. Jadi kan tadi harus jelaskan koneksi, betul? Jadi kalian harus jelaskan koneksinya. Homework-nya harus jelaskan koneksi. Artinya, pertama kalian harus jelaskan koneksi Yohanes 1:29 sama John 3:16 apa aja? Jesus, the Lamb of God, dan udah itu doang Ci. Sama apa lagi? Ini mau ke John 3:16. Oh, mau ke John 3:16 sama take away the sin of the world. Bukan. Kita kasih kesempatan orang lain ya, Sally. Kita mau tanya Nes, apa jembatannya John 1:29? Coba. Di satu konteks yang sama ya. Apa koneksinya dari John 1:29 ke John 3:16? Di satu konteks yang sama. Jadi apa yang sama lah, kata-kata ini sama Kak gitu, Nes. Coba. Aja lihat, perhatikan, terus pikir di otaknya apa juga. Jadi Nes, apa koneksinya John 1:29 dan John 3:16 atau jembatannya Nes? Putus ya? Oke. Manda, apa Manda? Apakah itu world, Kak? Bukan? Yang sun itu Jesus itu bisa nggak, Kak? Yang dikatakan Sama apa lagi? Jesus sama apa lagi? Yang lengkap, Ian. Ya, ulang Kak, putus tadi. Iya. Yang lengkap coba. Apa sama apa tadi? Putus ya? Is only begotten son. Sama apa lagi? Yang itu tadi, Kak. Jesus. Sama Jesus. Jesus, yang sun itu. Betul. Ini koneksinya. Jadi kalian bilang, jadi jembatan dari John 1:29 ke John 3:16 adalah Jesus the Lamb of God itu sama dengan apa, Aca? Sama dengan ini. Baca saya. Is only begotten son. Betul. Bagaimana? Itu jembatan pertama, betul? Betul? Iya, Kak. Oke, mantap. Lalu kalian jelaskan lagi. Dan koneksi kedua apa lagi? Ayo, yang tadi kakak udah jelaskan. Siapa yang mau coba? Kita mau minta Mary Bell. Apa koneksi kedua tadi? Ini yang jadi homework tadi. Tadi dijawab Semi ini. Dan koneksi kedua adalah Mary Bell. Ya, apa koneksi jembatan keduanya? Selain Jesus, the Lamb of God sama His only begotten Son, apa koneksi keduanya? Jembatannya? Bukan Mary Bell.
Yang dijawab, coba Semi. Ini tadi dijawab Semi. Apa Semi koneksi keduanya antara John 1:29 dan John 3:16? Kak, aku boleh nggak, Kak? Oke, boleh Ian. Kalau yang taken away the sin of the world itu bisa ini yang Yohanes 3:16 itu yang not Apa? perish bisa nggak? Not perish atau coba ganti? Kalau not perish tidak binasa loh. Artinya Tuhan tidak mati dong. Oh, oke. Itu dah. Artinya kalau take away the sin of the world sama dengan apa? Kata apa? Enggak ada. Apakah take it away the sin of the world itu sama dengan have everlasting life, Kak? No. Oh iya. No. Aduh, bukan. Apa tadi? Ayo. Tuh. Ini ada di sini. Ada di sini. Ada di kata-kata di ayat. Ayo. Believer, C. Bukan. Ayo cari lagi. Jangan menyerah. Maju terus. Bukan. Kalau dia mengambil dosa, dia tadi artinya apa? Mengambil apa? Mengambil maut. Maut. Kata lain maut tadi apa? Peris. Gitu dia, betul? Jadi, dia punya jembatan, Jesus, Lamb of God, sama dengan His only begotten Son. Kalau dia mengambil dosa dunia, artinya dia yang harus perish, sehingga Adam dan Hawa punya kesempatan untuk not perish. Ini kan not perish-nya kan Adam dan Hawa, kan? Iya. Itu dia. Gimana KD? KD dapat KD itu? Jembatan-jembatannya KD? Iya, Kak. Nah, seru kan? KD, ini dia. Jadi kakak ulang lagi, ini homework ya, kalian harus bisa bilang sendiri di video. Ini di video ya. Jadi kalian bilang, jadi John 1:29 ini, Jesus sama dengan Lamb of God, sama dengan His only begotten Son. Dia mengambil dosa dunia, artinya dia perish. Sehingga Adam dan Hawa sekarang punya apa? Punya apa sekarang Adam dan Hawa? Kesempatan. Untuk apa? Not perish. Not perish. Kalau mereka harus apa? Supaya nggak perish, mereka harus apa? Believe apanya Bapa? Believe pemberian Bapa. Apa pemberian Bapa? His only begotten Son, Lamb, Jesus. Mantap, itu dia. Bagaimana? Udah lihat jembatannya semua? Apakah bisa jelaskan itu di homework? Bisa? Bisa. Mantap. Oke. Lalu saya pergi ke ayat berikutnya, betul? Saya pergi ke ayat berikutnya. Lalu saya bilang di sini kita punya kata yang menjadi jembatan adalah apa? Ayo. Belief sama apa? Faith. Faith, that's good. Mantap. Belief dan faith, betul? Betul. Ayatnya di mana yang menjelaskan belief sama dengan faith? Tolong buktikan. Yes. Bukan. Betul, Hebrew 11 verse 8. 6, sorry. 6, betul? Betul. Iya. Jadi, Adam dan Hawa kalau mau selamat harus melalui apa? Harus punya apa? Sekarang? Faith. Faith, betul? Faith-nya kepada siapa? Kepada Only begotten Son. Betul, atau siapa? Jesus atau Lamb. Dan itu of God. His only begotten Son itu apanya Bapa? Pemberian Bapa. The gift of God. Itu dia. Mantap, itu homeworknya. Boleh? Iya, jelas. Betul. Gimana Mary Bell? John 1:1 ada kata the gift. Di John 1:1 juga ada kata the gift of God, Miss ya. John 1:1 nggak ada sayangku. The gift of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nggak ada itu sayang.
Efesus 28 ada sayang, betul. Iya, Nah, iya, Efesus 2:8. The betul. gift of God. Betul. Jadi, kalau kalian menempatkan posisi kalian di posisi Adam dan Hawa, cara satu-satunya untuk kalian enggak binasa, kalian harus apa? Harus believe it pemberian Bapa. Betul. Coba kita lihat ya. Coba. Ini homework aja deh. Ini homework aja. Oke, jadi homeworknya ada 2. 1 bikin video, 1 kumpul di kertas. Oke? 1 kumpul di kertas. Apa satu kata yang harus saya percaya di John 1 ayat 14? Oke? Apakah boleh? Itu homework kedua. Nah, jadi buka sendiri ya. Jadi nanti kumpul homeworknya. Kakak akan terima hari Senin sebelum nanti kelas. Kakak terima yang 1 adalah video kalian menjelaskan sendiri-sendiri. Yang kedua, kakak akan terima apa satu kata yang harus saya percaya di John 1:14. Apakah bisa begitu semuanya? Ian? Boleh, C. Bisa Ian homeworknya itu? Bisa, Kak. Goldie bisa homeworknya itu? Nes dan Jobs apakah bisa? Bisa, Kak. Homeworknya? Katie apakah mengerti homeworknya itu? Sally? Iya, Kak. Oke, mantap. Kakak harapkan, kakak doakan kalian semua cinta belajar firman Tuhan. Dan misalnya gini ya, kalau misalnya gini, Kak. Iya, Mary Bell. Iya, Mary Bell. Ada ujian toh hari Senin atau? Oh iya, betul-betul. Antara Senin atau Rabu. Kayaknya hari Rabu aja deh. Hari Rabu aja. Gitu. Oke. Nanti Mau bikin sekarang. apa? Mau yang tadi ayat yang tadi ya. Bikin besok. Itu nanti homework hari Senin ya. Oke. Nah, ini kakak kasih tahu bahwa nanti akan ada ujian, dan ujian ini mengenai 5 ayat kan, ini 5 ayat yang kakak kasih untuk susun. Jadi ada Kejadian 3:21. Oh, dari awal. Atau nggak usah lah, dari Kejadian 3:21, Revelation 13:8, John 1:29 itu sampai bawah. Jangan sayangku. Oke, jadi sampai yang bawah ini, sampai Efesus 2:8 itu akan jadi ujian. Ujiannya gimana? Kakak akan video call sama kalian dan kita akan ngobrol-ngobrol untuk lihat kalian punya pengertian. Apakah boleh begitu? Tapi masih belum tahu kapan, jadi standby aja, mulai cicil-cicil, belajar-belajar. Nanti kakak kasih tahu kapan. Oke, watch and pray untuk ujiannya, ya. Bisa gitu? Apakah bisa? Oke, waduh, kayaknya Jack udah siap ujian nih ya. Oke. Apakah Ian, Nes dan Jobs, Goldie, Mary Bell, Seminona, Katie, Amanda, Sally bisa mengerti pelajaran hari ini? Apakah sudah ngerti? Bisa ya? Ian, gimana Ian, Nes dan Jobs? Apakah kalian bisa lihat nggak? Alkitab ini nggak membosankan ya ternyata. Apakah kalian bisa lihat gitu nggak? Bagaimana kalian? Kalian bisa lihat nggak? Alkitab nih, belajar Alkitab nih seru ya. Gimana Nona Semi? Betul, Katie? Menda? Ya. Itu dia ya. Nes dan Jobs, apakah masih putus-putus? Bisa dengar Nes dan Jobs? Bisa ya? Nes? Bisa, Kak. Oke. Kalau gitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, selamat bikin homework. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Jangan izinkan kalian ditaklukkan, tapi menanglah karena Tuhan penolong kalian ya. Bikinlah apa yang kalian tahu benar, gunakanlah probation ini dengan baik untuk memuliakan Tuhan, oke? Kalau gitu kita akan doa tutup, kita akan minta kesediaan, apakah bisa kita minta Ian untuk berdoa. Boleh Ian? Terima kasih.